di ujung kota Surabaya, tepatnya di kawasan Sunan Ampel. Kehidupan terus berdenyut di antara sempitnya jalan dan hiruk-pikuk para pencari nafkah. Di balik kesibukan pasar dan aroma rempah, ada para pekerja informal yang setiap hari berjuang, meski penghasilan mereka tak menentu. Mereka tetap bertahan, menggantungkan harapan pada satu profesi yang telah lama mereka jalani bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan hidup. Kurangnya modal dan akses membuat langkah mereka terbatas, sementara bantuan yang diharap dari pemerintah seringkali tak merata. Bahkan ada yang tak pernah merasakannya di antara tembok-tembok tua. Seorang bapak yang bernama Pak Udin yang masih setia menarik becaknya di kawasan Sunan Ampel. Setiap hari ia berkeliling menjadi penumpang dari peziarah yang datang silih berganti. Penghasilannya tak menentu, kadang ramai, kadang sepi, tergantung banyaknya orang yang datang berkunjung. Cuaca panas, hujan, dan usia yang tak lagi muda tak membuatnya berhenti. Ia tetap bertahan karena inilah satu-satunya cara menafkahi keluarganya. Bantuan dari pemerintah tidak selalu ia rasakan, terkadang datang, tapi seringkali tidak sampai. Meski begitu, ia tetap bersyukur, tetap berusaha. Dan dari sini, kita bisa belajar dari seorang bapak yang tak pernah lelah mengayuh becaknya. Kita belajar tentang keteguhan dan rasa syukur di tengah kerasnya hidup di kawasan Ampel yang penuh cerita dan perjuangan. Bincang dengan Pak Edi, seorang tukang becak yang mangkal di sekitar kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Usianya mungkin sudah lebih dari sekitar 50 tahun. Tubuhnya kurus dan kulitnya legam terbakar matahari. Setiap hari ia mulai menarik becak sejak pagi hingga larut malam, berharap ada penumpang yang mau naik. Sekarang udah jarang yang naik becak, nak. Banyak yang pakai ojek online, ujarnya kepada saya pelan sambil mengelap keringat di dahinya. Penghasilannya tak menentu, kadang hanya cukup untuk membeli nasi dan rokok sebatang. Istrinya pun sudah lama meninggal dan kedua anaknya merantau jauh, jarang pulang karena juga hidupnya yang pas-pasan. Ia juga sering tidur di becaknya karena tak sanggup membayar biaya kontrakan. Pak Edi bilang kepada saya, yang penting masih bisa makan hari ini, soal besok urusan nanti, katanya dengan senyum tipis yang menyimpan kepasrahan. Di tengah kerasnya kehidupan di kota, Pak Edi tetap berjuang mengayuh sisa tenaganya demi bertahan di usia senja. Mewawancarai Bu Siti, seorang pedagang gorengan keliling di lingkungan Sunan Ampel, Surabaya. Dengan wajah lelah tetapi ia tetap ramah, ia menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Sudah 3 tahun ia bercerai dengan suaminya, dan sejak saat itu ia menanggung hidup sendiri bersama 2 anaknya yang masih sekolah. Setiap sore hingga larut malam, Bu Siti mendorong gerobaknya keliling kampung, menjajakan gorengan dengan harapan bisa membawa pulang sedikit uang untuk makan esok harinya. Kadang laku, kadang enggak, nak, tapi harus tetap jalan soalnya anak-anak butuh makan. Ucapnya pelan sambil mengipas minyak panas. Ia sering menahan lapar agar uangnya cukup untuk membeli beras atau buku sekolah anaknya. Meski hidupnya berat, Bu Siti tetap berusaha tegar. Ia berkata pada saya cuma ingin anak-anak saya bisa sekolah tinggi, biar nggak susah kayak ibunya, katanya sambil tersenyum tipis menyembunyikan kesedihan yang dalam di balik matanya yang letih. Jadi sehari nggak pasti ya Pak? Tak pasti ya, tak begitu. Kalau pasti akan bukan becak, tahunan kalau becak itu ya. Tapi bapaknya nggak ingin pindah pekerjaan lain gitu, Pak? Saya tak bisa kerja. Kalau yang baik, memang tak mulai dulu becak. Kerja apa?